Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Allah menganugerahkan rezeki dari segi keturunan, yaitu dalam tiga macam. Yaitu Allah menganugerahkan dari keturunan yaitu dalam tiga macam. Yang pertama, Allah memberi dan menganugerahkan keturunan yaitu anak laki-laki semua, mulai pertama anak laki-laki sampai yang terakhir anak laki-laki. Yang kedua, kemudian Allah menganugerahkan diri kita yaitu anak perempuan semua. Yang kedua, kemudian Allah menganugerahkan diri kita yaitu anak perempuan semua. Yang ketiga, kemudian Allah menganugerahkan diri kita dengan selang-seling, ada anak perempuan dan ada anak laki-laki. Dari semua itu untuk menunjukkan kepada manusia yaitu diri kita lemah, tiada kekuatan apapun tanpa diiringi dengan kuasanya Allah, karena sesuatu itu merupakan kehendak dan kudrah iradahnya Allah. Walaupun terkadang keinginan kita berbeda yang terjadi sesungguhnya, yang namun itu semua baik pada atau dalam ilmunya Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, karena harus kita pahami bersama yang bahwa harta, umur, dan keturunan adalah merupakan titipan. Bijaklah mengelola, mempergunakan harta dan mendidik anak sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dalam syariat. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Manenanggaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada beberapa adab dalam membaca Al-Quran, diantaranya yaitu yang pertama, menyentuh Al-Quran atau membacanya dalam keadaan suci, baik suci dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Cara suci hadas kecil yaitu dengan cara berwudu, dan suci daripada hadas besar dengan cara mandi junub atau mandi dari hadas besar, termasuk suci badan, suci pakaian, dan tempat waktu kita membacanya. Yang kedua, bersuak sebelum membacanya. Bersuak yaitu menggunakan kayu khusus yang untuk bersuak, atau bila tiada kayu khusus siwak, boleh dengan cara memakai sikat gigi dengan niat aku bersuak sunnah karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, menggunakan pakaian terbaik, pakaian yang bersih, yang indah waktu dipandang, karena sebagai pakaian itu yang berwarna putih. Yang keempat, menghadap kiblat, harus menghadap seperti waktu kita sholat. Yang kelima, berhenti membaca ketika menguap. Ketika menguap dianjurkan untuk berhenti sejenak agar tidak terpotong bacaan begitu saja. Yang keenam, tidak memotong bacaan dengan suatu perkataan kecuali memang ada keperluan. Sebaiknya bila ada hal tertentu seperti ada yang memanggil kita, alangkah baiknya kita berhentikan bacaan pada yang dianjurkan untuk berhenti, baru melanjutkan menyahut panggilan tersebut. Yang ketujuh, pikirannya terkonsentrasi. Jangan mulut kita yang membaca Al-Quran, tapi pikiran dan hati kita melalang buana entah kemana-mana. Yang kedelapan, ketika ada ayat yang berisi janji, maka berhenti untuk memohon kepada Allah. Misalnya janji Allah akan bahwa janji seperti misalkan janji bahwa orang yang taat dimasukkan ke dalam surga, maka kita memohon untuk mendapatkan rahmat surga itu dan sebagainya. Yang sembilan, ketika ada ayat yang berisi ancaman, memohon perlindungan kepadanya Allah. Misalnya orang yang ingkar kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka, kita memohon perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari azab neraka. Yang ke-10, tidak meletakkan Al-Quran tercerai-berai. Yang ke-11, tidak meletakkan sesuatu di atasnya Al-Quran. Alangkah baiknya Al-Quran diletakkan
dijadikan paling atas di antara kitab-kitab dan buku-buku yang lain. Yang ke-12, tidak saling mengeras bacaan terhadap orang lain. Maksudnya jangan sampai mengganggu orang lain dengan bacaan kita dengan cara berteriak-teriak. Yang ke-13, tidak membaca Al-Quran di dalam pasar, karena sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar, sebagaimana hadis Nabi. Yang 14, tidak membaca Al-Quran di tempat-tempat hiburan, misalkan tidak membaca di tempat-tempat karaoke, diskotik, dan lain sebagainya. Mungkin hanya sekian, semoga bermanfaat. Di mana ada kekurangan dan kejanggalan mohon dimaklumi, karena saya juga manusia biasa. Wallahu a'lam, mungkin hanya Allah yang lebih mengetahui segala sesuatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim ani